Selamat pagi Mr. Alboy dan teman-teman sekalian. Nama saya Nabel Wiwono dari kelas 9A SMP Saint Peter. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa produk bioteknologi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah roti. Roti adalah produk bioteknologi konvensional yang berbahan dasarnya adalah tepung terigu. Tetapi, roti juga ada bahan-bahan yang lain, seperti telur, gula, dan mentega. Bahan yang paling penting adalah khamir atau ragi. Adonan roti yang ditambahkan khamir atau ragi yang mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur tersebut akan melakukan fermentasi dan mengubah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Karbon dioksida dan alkohol akan membuat adonan roti tersebut mengembang diakibatkan gas yang terperangkap dalam adonannya. Selain itu, adonan dimasukkan ke dalam oven. Panas yang dihasilkan oven akan membuat gas karbon dioksida mengembang sehingga adonan roti menjadi tambah besar. Hasil akan menjadi roti. Yang kedua ada kecap. Kecap adalah produk bioteknologi konvensional yang berbahan dasarnya adalah kedelai hitam. Kecap juga ada bahan-bahan yang lain seperti gula, air, dan garam. Senyawa lain yang terkandung dalam kecap adalah bahan pengawet seperti asam benzoat, asam sorbet, dan bahan pengental. Kecap akan melalui proses pencucian dan pengeringan selama 5-7 hari hingga tumbuh ragi atau jamur. Jamur-jamur yang terdapat dalam biji kedelai hitam adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus shojae. Setelah itu, biji kedelai hitam akan dikeringkan. Dari proses penjemuran yang kedua, kedelai hitam akan direndamkan di air garam selama minimal 20 hari. Hasil fermentasi direndamkan air garam. Selanjutnya akan melalui tahapan perebusan. Perebusan akan memakan waktu 4-8 jam. Air hasil perebusan itulah yang akan digunakan untuk membuat kecap. Setelah itu, air tadi akan dicampurkan dengan gula dan garam. Setelah itu, campuran tersebut akan disaring 2-3 kali. Lalu kecap itu akan didinginkan dan dimasukkan botol. Lalu dijual dan siap disaji. Yang ketiga ada cloning. Cloning adalah salah satu produk bioteknologi modern. Cloning adalah teknik reproduksi bioteknologi modern yang menghasilkan individu baru secara vegetatif. Ini adalah cara proses cloning pada domba. Tahap pertama adalah kita mengambil kelenjar mamei dari domba betina lain dan juga mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Lalu nukleus donor dan sel telur tersebut akan mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Tahap kedua adalah dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Tahap ketiga, sel yang disatukan akan mulai membelah dan akan menjadi embrio. Tahap keempat adalah embrio dimasukkan ke dalam rahim uterus domba, dan tahap terakhir, embrio berkembang menjadi seekor domba. Yang keempat dan terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah pembudidayaan jaringan secara vegetatif. Sifatnya sama dengan induknya, dan hanya perlu waktu yang singkat. Teknik ini memanfaatkan teori totipotensi sel. Teori totipotensi sel adalah teori yang mengemukakan bahwa setiap sel memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru. Keuntungan kultur jaringan adalah menghasilkan tanaman baru dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Keturunan sama dengan induknya, keturunan bebas virus, dan hemat waktu, ruang, dan tenaga. Berikut adalah contohnya.